Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pagi ini kita masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana bulan Ramadan ini. Kita masih dihidupkan oleh Allah, otomatis kita adalah orang-orang yang beruntung karena menemui bulan yang dimana itu adalah bulan ampunan, bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan ini semua amalan sekecil apapun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa meningkatkan amalan-amalan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dihidupkan di dunia ini, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu tujuannya, untuk menguji manusia dengan agama. Jadi kita ini dihidupkan di dunia ini, diciptakan oleh Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ini dihidupkan di dunia ini untuk mengamalkan agama. Lah kunci bisa mengamalkan agama kalau dia rajin duduk memahami apa itu amal. Setelah ngerti amal, pahala, fadilah yang diterangkan oleh Allah lewat Rasulnya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa memikirkan kehidupan akhirat kita. Maka di bulan Ramadan ini yang wajib dilipat gandakan menjadi 70.000 kali amalan. Kemudian yang sunnah dihitung wajib dilipat gandakan menjadi 70 amalan. Maka Rasulullah SAW senantiasa mengajak kepada umatnya, kalau bulan Ramadan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah sholat malam di hadapan Allah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sholat yang terbaik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, bukan jumlahnya yang banyak wahai sahabatku, tetapi kamu lama berdiri di hadapan Allah di dalam membaca Al-Quran. Jadi sholat terbaik, sholat sunnah terbaik, Nabi katakan, yang kamu lama berdiri di hadapan Allah, semakin lama semakin mulia kedudukanmu di hadapan Allah. Maka orang-orang yang ingin derajatnya tinggi nanti ketika menghadap Allah, ketika mendapatkan kenikmatan surganya Allah yang tertinggi, maka kita di bulan Ramadan harus banyak-banyak mengamalkan agama sesuai yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad, yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita panjang-panjang kalau malam sholat, seperti yang kita lakukan 1 juz dalam 1 malam. Dan kita diimami oleh orang-orang yang alim, orang yang hafid Quran. Maka kita hanya dengan mendengarkan kita mendapatkan pahala bacaan Al-Quran seperti 70 kali membaca Al-Quran. Maka beruntunglah orang yang sabar. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang sabar di dalam kehidupan dunianya. Sabar apa? Dalam menghadapi ujian Allah. Ujian Allah apa? Yaitu berupa amal agama. Siapa sanggup berlama-lama berdiri di hadapan Allah, maka dialah orang yang mulia, derajatnya tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterangan-keterangan ini, kita yang sudah bisa mengikuti istiqomah sholat lama-lama berdiri bersama imam,
mudah-mudahan diistiqomahkan sampai akhir hayat kita, sehingga mati kita dalam keadaan mati seperti menemui hari raya yang selama-lamanya. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah kita ini di dunia ini, maka Allah ceritakan, maka kita akan dikirim ke alam kubur yang namanya alam barzah. Alam barzah itu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengamalkan agamanya Allah, maka akan diberi kenikmatan seperti pengantin baru saat tidur di malam pertama. Tetapi orang yang tidak menjaga sholatnya, menjaga zikirnya, mengamalkan sedekah atas hartanya, menggunakan umurnya untuk amal agama, maka kubur akan menjadi penderitaan yang selama-lamanya. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah alam kubur itu, bagi orang-orang beriman diberi kenikmatan, bisa bertemu keluarganya, mulai kakeknya, neneknya, buyutnya, itu hadiah dari Allah. Alangkah gembiranya kalau kita ini pada bulan Ramadan kita mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Setelah itu menemui hari raya, bergembira semuanya. Begitu juga dengan diri kita ini, hadirin. Maka ketika kita mengamalkan agama di dunia ini, kita ini ibarat menabung. Nanti akan kita nikmati di hari tua, itu di dunia. Tetapi amal agama ini adalah tabungan amal yang akan bisa kita pakai ketika kita sudah pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini di dunia selalu mementingkan hawa nafsu, mencari gemerlapnya dunia, mencari kesenangan dunia semata tanpa fikir akhirat kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka di hadapan Allah ketika nanti kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu baru alam kubur. Alam kubur itu kenikmatan-kenikmatan sudah diceritakan oleh Allah. Kemudian bagaimana orang yang tidak menjaga sholat dengan baik, maka orang-orang itu akan menjadi santapan daripada ular yang bernama Syu'ja, akan dibakar api siang dan malam, akan dihimpit bumi, tulangnya bersilangan, rusuknya bersilangan, dihancurkan, penderitaan itu tiada akhir sampai hari kiamat. Itulah orang yang tidak membawa amal ketika diberi umur, ketika diberi sehat oleh Allah. Setelah alam barzah selesai, kita akan perjalanan menuju yang namanya padang mahsyar. Di sana matahari dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejengkal dengan kepala bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga sholatnya berjamaah di masjid, menjaga senantiasa duduk di dalam majelis ilmu, maka itu akan menjadi cahaya, menjadi naungan nanti ketika menuju padang mahsyar, di mana orang-orang yang tidak senantiasa menggunakan umurnya dengan baik untuk amal agama, maka keringatnya terus menetes sampai lehernya, bahkan sampai kepalanya tertutup sehingga tenggelam di dalam keringatnya itu, perjalanan menuju mahsyar. Naudzubillahi min dzalik. Itulah penderitaan-penderitaan orang yang tidak menggunakan sehatnya, umurnya dengan baik, hadirin. Setelah itu tidak hanya itu, yaitu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim diceritakan para ulama bahwa jembatan Shiratal Mustaqim itu sudah sering kita dengar, rambut dibelah 7. Wong satu rambut saja belum tentu bisa lewat, ini dibelah 7. Maka diterangkan para ulama, Shiratal Mustaqim itu seperti halnya sholat 5 waktu yang senantiasa kita jaga. Siapa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, berarti dia telah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan mereka adalah nanti lewatnya seperti kilat yang menyambar. Itulah
orang-orang yang senantiasa menggunakan umurnya, menggunakan sehatnya untuk mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah, bisa mengamalkan agama sampai akhir hayat kita, sehingga dimudahkan oleh Allah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, sehingga kita akan lulus, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itulah cerita-cerita perjalanan manusia, hadirin. Maka kita hati-hati di dunia ini. Maka dunia ini sering dikatakan bahwa dunia ini adalah sampah. Maka orang yang senantiasa mencari dunia sesungguhnya mencari kotoran-kotoran yang telah tidak terpakai. Maka hadirin, siapa memburu dunia, hidupnya akan susah. Siapa menjaga sholat 5 waktu dengan benar, wudunya dengan benar, dunia diberi, akhirat diberi. Tetapi orang yang tidak menjaga amal agamanya, dunia diberi, di akhirat tidak diberi. Padahal dunia berapapun kita kumpulkan, tidak satu pun yang kita bawa. Kerikil satu saja tidak kita bawa, hadirin. Maka yang bisa menemani kita, bisa menghibur kita adalah amal-amal kita ini saat di alam kubur kita. Kita sendiri gelap gulita. Tetapi kalau kita ini mengamalkan agama dengan duduk di majelis ilmu ini, diberi penerangan oleh Allah 2 cahaya, cahaya di dunia dan cahaya di alam kubur. Inilah orang-orang yang senantiasa rajin duduk di majelis ilmu. Moga-moga dengan ikhtiar kita ini, alam kubur kita akan menjadi terang benderang, menggembirakan, ditemani orang-orang yang menyayangi kita, yaitu amal kita di dunia ini. Allahumma amin. Kemudian orang-orang yang tidak mengamal agama dengan baik, maka dia akan menjadi penduduk nerakanya Allah. Maka orang baru lewat, baru di depan pintu neraka itu badannya mulai, otaknya mendidih 70 tahun, hadirin. Setelah itu masuk ke neraka, satu kelebatan 70 tahun lamanya, terus sampai dasar berapa triliun lamanya. Penderitaan itulah yang diceritakan oleh Allah. Maka Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, hadirin, beliau menangis 40 hari 40 malam, gak bisa tidur, gak enak makan. Maka Jibril menghiburnya, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak tersenyum, kamu tidak lagi bisa tidur nyenyak? Karena Rasulullah diperlihatkan neraka begitu dahsyat siksanya, sehingga Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar umatnya semuanya bisa disafaati baginda Nabi Muhammad SAW, bisa masuk surga semua. Allahumma amin. Itulah perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu sayangnya kepada kita. Kita ini diajak sholat hanya sebentar kok tidak sabar. Alangkah ruginya kita ini hidup hanya untuk diciptakan mengamalkan agama, bukan untuk mencari kesenangan dunia. Tetapi ini sering kita dengar, tetapi kalau Allah tidak tolong, maka kita tidak akan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya diri. Untuk itu, mari kita senantiasa, walaupun ribuan kali kita dengar, seperti belum pernah mendengar ilmu yang disampaikan itu. Kata Nabi, itulah ciri-ciri orang yang akan ditolong oleh Allah, orang yang akan diberi hidayah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan. Jadi walaupun satu hadis itu dibahas 1000 kali kata Nabi, kok dia merasa belum pernah mendengarkan, gembira isinya, itulah orang yang akan diberi ilmu, itulah orang yang akan dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan-perjalanan manusia begitu tidak mengalami kegembiraan bila tidak mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Ini mumpung bulan Ramadan, bulan di mana bulan rahmat diturunkan oleh Allah, seluruh umat Islam yang tidak pernah ke masjid akan menjadi ke masjid, akan menjadi pemain, penggembira semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir itu diberikan ampunan, diberi surga. Maka jangan sampai ini diulang-ulang, harus diulang-ulang sampai nancep di dalam hati.
nanti 10 hari terakhir adalah Allah memberikan ampunan, Allah memberi surga, saya tak tambah sregep ke masjid, tambah sregep sholat malam panjang-panjang. Nah itu orang yang diberi hidayah oleh Allah, ditolong oleh Allah. Tetapi kalau tetap saja amalnya, berarti kita ini orang yang rugi, kata Allah. Orang kalau amalnya tetap nggak nambah, itu orang yang rugi, orang yang celaka. Jadi maka di bulan Ramadan ini kita harus senantiasa meningkatkan amalan, bukan malah memendekkan amalan. Maka kita harus sholat panjang-panjang di bulan Ramadan ini agar Allah tolong kita, agar Allah berikan rahmat kepada kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Demikian jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pengantar, kita lanjutkan besok lagi tentang puasa, tentang sholat yang sudah termaktub di dalam kitab Fadilah amal. Ini banyak sekali yang harus kita ambil hikmahnya. Ini adalah isinya Al-Quran, ini adalah isinya dakwah baginda Nabi Muhammad SAW, nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita mau mendengar, mau membaca, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa mulia di sisi Allah, dunia dan akhirat. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.